It could be a Long night for Miami on the road. Ricky Pooch, formerly manager the LA Galaxy, he said if you give great players time, they'll show you how great they are. for Miami, that means LA Galaxy take advantage of that in the first 25 to 30 minutes. previous Career at Barcelona, before joining the LA Galaxy in 2022. He's significantly Younger than Messi and Busquets, an Alba and Suarez, the protect French Miami. wide To Gressel, Gomez left it. might end up with Suarez knocked back by Delgado. McCarthy Tried to keep it in play he was unable two. and Will be a corner trying to get it to Robert Taylor. that took a Deflection, to the LA Galaxy. take it out and You got a glimpse of the pace from pencil, and that's something that Greg Vanny and the LA Galaxy desperately desperately need. Pencil and Jordi Alba, here is Joseph Pencil, getting around, round Jordi Alba, sending it in off, Jovic unable to turn it on frame, out for a goal. kick, He's got space, Ricky Pooch, to Pencil. now, Pencil, So is it? he pulled down, He is it's a penalty, away. yes, Salam football, kembali lagi di channel King Football. Di video kali ini King Football akan membahas perjalanan karir Virgil van Dijk dari tukang cuci piring hingga menjadi bek termahal saat ini. Oke, langsung saja ke videonya. Liverpool melakukan keputusan tepat saat merekrut Virgil van Dijk dari Southampton pada bursa transfer musim dingin 2018 lalu, yang mana saat itu The Reds mengelontorkan uang hingga 78, juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Pada awalnya kedatangannya tak sedikit yang meragukan kemampuan Van Dijk. Bahkan Liverpool sempat dicap boros karena mendatangkan Van Dijk dengan harga selangit. Kendati demikian, Virgil van Dijk mengungkap kritik tersebut dengan penampilannya apik di lapangan. Ia menjadi figur tak tergantikan di lini belakang Liverpool. Dan musim ini Virgil van Dijk telah 28 kali membela Liverpool di Premier League. Dari jumlah tersebut, Van Dijk mencatat menang duel hingga 4,4. Selain itu, ia juga 3 kali terpilih sebagai pemain terbaik. Virgil van Dijk mengaku ingin membayar kepercayaan yang telah diberikan Liverpool dengan memenangi gelar. Sang pemain juga bertekad menjadi legenda The Reds di masa depan. Sebagai legenda Liverpool, kata Van Dijk dikutip dari BBC ketika ditanya bagaimana sang pemain ingin diinginkan. "Saya ingin mencapai hal luar biasa di sini. Kami memiliki pemain fantastis. Kami memiliki segalanya. Kami punya segala yang dibutuhkan," kata Van Dijk. Penampilan Van Dijk membuat sejumlah klub Eropa ingin mendatangkan dan mendapatkan tanda tangannya. Namun, pemain asal Belanda ini berkomitmen setia dengan Liverpool. Ketika bermain pada klub ini, Anda akan selalu diterima karena telah menjadi bagian dari keluarga. Ini satu di antara alasan bermain untuk klub ini, kata Van Dijk. Nama Virgil van Dijk juga mulai digadang-gadang menjadi pemain terbaik Premier League 2018-2019 lalu. Rekan Van Dijk di Liverpool yakni Andy Robertson merasa Van Dijk pantas menerima gelar tersebut. "Jika musim berakhir pada malam ini, saya akan memberikan gelar pemain terbaik itu secara profesional. Masih ada 10 pertandingan lagi dan setiap orang dari tim manapun bisa memenanginya," ujar Robertson. Akan tetapi Van Dijk bisa mencapai level baru. "Saya mengetahui itu. Para pemain depan biasanya menjadi favorit karena mereka semua mencetak gol dan menjadi bahan berita. Namun, pada musim ini Van Dijk sudah mendapatkan semua pujian yang pantas diterima.
Saya yakin dia tidak fokus pada hal itu. Dia akan fokus pada tim, selalu menyenangkan ketika mengakhiri musim dengan sebuah penghargaan. Dan saya yakin dia akan menjadi favorit. Itu pasti kekalahan yang tipis jika dia tidak meraihnya, ungkap Robertson. Dia sangat konsisten. Jika tampil seperti yang sudah-sudah, tidak ada alasan mengapa dia tidak meraih predikat tersebut. Ulasnya. Menariknya di sini, semua pujian yang diterima rupanya Virgil van Dijk pernah melakukan pekerjaan sebagai tukang cuci piring. Van Dijk melakukan pekerjaan itu untuk bertahan demi hidup. Virgil van Dijk mulai mengejar mimpinya sebagai pemain sepak bola dengan memutuskan meninggalkan beranda menuju Tilburg pada 2008. 2 tahun berselang, Van Dijk mendaftarkan diri ke Akademi Willem II hingga 2010. Keputusan Van Dijk menuju Willem II juga membuatnya tak perlu lagi menjadi tukang cuci piring. Van Dijk mengaku kebutuhannya sudah bisa mencukupi dengan upah yang diterima saat itu. Saya menggunakan gaji utama saya untuk mendaftar kursus meter mobil. Sebelumnya ketika masih berusia 19 atau 16 tahun, saya bekerja sebagai satu di antara pencuci piring di kota Breda, ujar Van Dijk. Van Dijk melakukan pekerjaan sebagai pencuci piring ketika tidak sedang melatih ataupun bertanding. Biasanya, Van Dijk akan bekerja pada Rabu dan Minggu mulai sore hingga dini hari. Saya bekerja di kota pada Sabtu malam. Waktu itu, mungkin saya mendapatkan gaji sekitar 350 euro atau sekitar 5,5 juta setiap bulan. Saya senang bisa mendapatkannya, tegas Van Dijk. Meski mendapatkan gaji pas-pasan, Van Dijk selalu bersyukur dengan apa yang diterimanya. Bahkan, Van Dijk bisa mentraktir teman-temannya. Sebab saya dapat pergi ke McDonald's untuk mentraktir teman, hal itu membuat saya mengerti betapa pentingnya uang, namun uang bukanlah segalanya. Di Willem II, kemampuan Van Dijk melesat tajam. Dia menjelma menjadi bek yang kuat dan hal fisik. Pada akhirnya, Van Dijk menuju FC Groningen. Kesabaran, usaha, dan doa Van Dijk akhirnya terwujud ketika Celtic mulai meliriknya. Akhirnya, pemain 27 tahun ini membela Celtic selama 2 musim sejak 2015. Kemudian, Van Dijk menuju Inggris bersama Southampton hingga kini menjadi pelang pintu yang tidak tergantikan di lini belakang jersey Liverpool. Ia menyandang titel sebagai bek termahal di dunia saat ini. Perjalanan karir Van Dijk menjelaskan jika hasil terbaik tidak diperoleh dari cara instan. Sang pemain bersedia menjadi tukang pencuci piring demi mengejar impiannya sebagai pemain sepak bola dunia. Perjalanan karir Van Dijk ternyata pernah mendapat halangan. Bek timnas Belanda ini sempat menderita penyakit yang mematikan. Bahkan ia hampir kehilangan nyawa pada tahun 2012 lalu. Dilaporkan ia terkena usus buntu yang sempat pecah, memicu peritonitis dan uremia. Komplikasi kedua penyakit tersebut sangat mematikan dan mayoritas penderitanya meninggal karena tak mampu bertahan. Van Dijk sempat frustasi, bahkan merasa ajalnya sudah semakin dekat. Saya sudah berwasiat jika nantinya meninggal, uang yang ada diberikan ke ibu. Tubuh saya saat itu lumpuh, tak mampu bergerak otomatis. Hal tersebut terlintas di pikiran saya, kata Van Dijk. Sekian video hari ini. See you in the next video. Salam football.